Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang mulia di hari yang baik yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam kita manfaatkan untuk menjaga, memelihara dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Karena kita pahami betul kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, bukan karena status sosialnya, jenis kelaminnya dan lain sebagainya, tetapi adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tema khutbah kita pada hari ini saya sampaikan tentang meraih kebahagiaan yang hakiki dengan syukur, sabar dan istighfar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selesai kita melaksanakan sholat yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang intinya kita ingin bahagia, sejahtera, tenang, tentram, baik pada saat kita berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Ada 3 komponen yang bila itu kita penuhi, kebahagiaan hakiki akan dapat kita raih, bukan saja di dunia tapi juga saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Komponen yang pertama adalah apabila diberi kita bersyukur. Yang kedua apabila diuji kita bersabar. Dan yang ketiga apabila berdosa, bermaksiat, melanggar, kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi kajian kita, bahasan kita di hari Jumat ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Komponen yang pertama adalah bila diberi kita bersyukur. Kalau kita berbicara syukur, memang sudah seharusnya kita bersyukur. Karena begitu banyak nikmat, karunia, anugerah
yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita setiap waktu, setiap saat. Yang kalau kita ingin hitung tidak akan terhitung, kalau kita ingin jumlah pun tidak akan terjumlah, kalau kita ingin bilang pun tidak akan terbilang. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup. Kenapa? Saking banyaknya. Dan kita memang tidak perlu menghitung-hitung nikmat Allah. Yang perlu dan yang penting adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bila itu yang kita lakukan, justru Allah akan menambah kenikmatan dan karunia yang saat ini sudah diberikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. La in sakartum, barang siapa yang bersyukur, kata Allah, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan. Wa la in kafartum, dan barang siapa yang kufur, maksudnya tidak mau bersyukur, inna azabi lasadid. Ingat, siksaku sangat pedih. Yang dimaksud adalah sangat mudah bagi Allah menghilangkan, melenyapkan, memusnahkan, menghancurkan nikmat yang saat ini sedang diberikan kepada kita ketika kita tidak bersyukur. Semudah kita membalik telapak tangan. Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Saat ini kita sehat, kalau Allah menghendaki sakit sangat mudah. Saat ini kita hidup, kalau Allah menghendaki mati sangat mudah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Timbul pertanyaan dalam diri kita, bagaimana cara kita bersyukur? Ya, ada 4. Yang pertama, bersyukur dapat kita lakukan dengan hati kita, yakni dengan menyadari apa yang ada pada diri kita hakikatnya milik Allah. Kalau kita sadari apa yang ada pada diri kita hakikatnya milik Allah, itu pertanda kita sudah bersyukur dengan hati kita. Sehingga ketika itu lenyap dari diri kita, ketika itu hilang dari diri kita, ketika itu musnah dari diri kita, kita tidak putus asa, kita tidak frustasi. Yang adalah tabah, sabar, sambil mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang kedua, bersyukur yang paling ringan adalah dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah. Setiap kali kita mendapatkan nikmat, besar, kecil, sedikit, banyak, kita ucapkan alhamdulillah. Lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, inilah ungkapan nikmat yang paling sempurna, yakni dengan menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuai dengan ketentuan Allah. Diberikan nikmat sehat, kita gunakan untuk ibadah. Karena tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Diberikan kelebihan harta sebagai ungkapan syukurnya, wakan zakat, infak, dan sedekahnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah bersyukur dengan cara melaksanakan yang namanya sujud syukur. Kapan sujud syukur kita laksanakan? Ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa atau terhindar dari mara bahaya, tidak cukup kita mengucapkan kalimat thayyibah, tapi dengan melaksanakan sujud syukur di situ, di tempat itu, pada saat itu. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itu komponen yang pertama untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua adalah ketika diuji kita bersabar. Ya, ketika diuji kita bersabar. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluukum bisarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnah itu ujian berupa kebaikan dan keburukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang namanya ujian, ada 2 bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diuji dengan berbagai macam kenikmatan, kedudukan, jabatan, karunia,
anugerah, melimpahnya harta dan sebagainya. Itu juga merupakan ujian. Dan kadang-kadang kita diuji dengan berbagai macam kesempitan, kesulitan, penderitaan, berbagai macam musibah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh, kata Allah, suatu saat pasti kalian akan diuji dengan 5 hal dalam ayat ini. Yang pertama adalah ketakutan, yang kedua kelaparan, yang ketiga kekurangan harta, yang keempat kekurangan jiwa, yang kelima kekurangan buah-buahan, paceklik. Ya, wabasyiris sabirin, kata Allah di akhir ayat, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila mendapat musibah seraya berkata, sungguhnya semua ini adalah punyaan Allah dan akan kembali kepada Allah azza wa jalla. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Komponen yang ketiga adalah bila berdosa, melakukan kemaksiatan, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melanggar perintah-perintah Allah, tidak pernah tidak melakukan kemaksiatan. Dan Rasulullah sendiri menegaskan dalam satu hadisnya, kulubni adama khotoun wa khairu khotoina at-tawabuna, bahwa setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan apabila dia melakukan kesalahan segera dia melakukan taubat. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, orang mukmin itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang mukmin adalah orang yang ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, dia segera ingat dan istighfar serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 133 yang saya baca dalam mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, segeralah kamu, cepetan, buruan, ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan kepada surganya Allah, uiddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil, insya Allah dengan istighfar yang kita lakukan selesai kita melaksanakan sholat, adab dan etikanya selesai kita sholat, salam ke kiri, salam ke kanan, salam ke kanan dan salam ke kiri, kita diperintahkan untuk istighfar. Dengan istighfar itu kesalahan-kesalahan kecil dari sholat yang satu ke sholat yang berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari kesalahan besar tidak cukup dengan istighfar. Kita harus dengan melaksanakan yang namanya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ada 3 syarat taubatan nasuha. Kalau kesalahan itu hanya berkaitan dengan kita dan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah segera menghentikan perbuatan dosa yang kita perbuat. Ya. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang kita perbuat tersebut. Dan yang ketiga adalah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Namun demikian, kalau dosa besar itu berkaitan dengan manusia, ditambah syarat yang keempat, yaitu menyelesaikan hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan manusia tersebut. Kalau berkaitan dengan hutang piutang, ya bayarkan hutangnya.
Kalau berkaitan dengan kezaliman ataupun ketidakadilan, ya kita mohon maaf kepada yang bersangkutan. Ini kalau berkaitan dengan hubungannya dengan manusia, ditambah syaratnya yang keempat. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. 3 komponen yang saya sampaikan ini, bersyukur, bersabar, dan istighfar, manakala senantiasa kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari, kebahagiaan hakiki akan kita rasakan. Kita akan merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, baik saat kita berada di dunia, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan doa yang senantiasa kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.